Amerika ketar-ketir dengan pangkalan Angkatan Laut Cina di Afrika. Hai halo Sobat Jelajah Militer. Kepala Komando Amerika Serikat Jenderal Michael Lee bersikeras Cina tidak dapat diizinkan membuka pangkalan Angkatan Laut di barat benua Afrika. Jenderal itu tidak secara terbuka menyatakan di mana pangkalan spion itu dapat ditemukan, tetapi menekankan fasilitas Angkatan Laut Afrika Barat akan menempati Cina pada keuntungan di atas Amerika. Berbicara pada sidang Komite Angkatan Bersenjata Senat Amerika, Langley mengatakan dia tidak akan membahas rincian dugaan rencana Cina di depan umum. Namun dia menyatakan pangkalan Angkatan Laut Cina di pantai Atlantik Afrika akan mengubah seluruh perhitungan untuk melindungi tanah air. Cina adalah kekuatan angkatan laut utama di Pasifik dan merupakan kekuatan angkatan laut terbesar di dunia dalam hal ukuran armada, menurut laporan Pentagon 2022. Pangkalan di Afrika Barat akan menempatkan kapal-kapal Cina dalam jarak yang kira-kira sama dari kedua pantai Amerika. Secara geografis atau geologis strategis akan menempatkan mereka pada keuntungan, ujar Langley kepada komite itu. Dia menambahkan saat itu akan memiliki keunggulan yang menentukan. Kita bisa atau kita tidak bisa membiarkan mereka memilih markas di pantai barat, karena itu akan mengubah dinamikanya. Cina mendirikan pangkalan Angkatan Laut Luar Negeri pertama pada tahun 2017, membuka fasilitas di Djibouti, negara Afrika Timur. Pejabat Amerika sejak itu mengklaim Beijing sedang merencanakan pangkalan serupa di 14 negara, termasuk 2 di Guinea Khatulistiwa dan Angola di pantai barat Afrika. Laporan Wall Street Journal 2021 didukung oleh pendahulu Langley. Komando Afrika mengidentifikasikan Guinea Khatulistiwa sebagai lokasi yang paling mungkin untuk pangkalan tersebut. Wakil Presiden negara itu, Theodore Gume, membantah rumor tersebut. Cina adalah model negara sahabat dan mitra strategis, tapi untuk saat ini belum ada kesepakatan seperti itu, ujar dia. Ingat juga bahwa Guinea Khatulistiwa adalah negara yang berdaulat dan merdeka, serta dapat menandatangani perjanjian kerjasama dengan negara sahabat manapun. Meskipun laju investasi Beijing di seluruh benua telah melambat sejak pandemi virus corona melanda pada tahun 2020, Cina meminjamkan sekitar 126 miliar US dollar ke negara-negara Afrika antara tahun 2001 hingga 2018 dan menghabiskan 41 miliar US dollar untuk investasi asing langsung di sana. Melalui Bank Infinite, Beijing telah membangun pelabuhan jalan infrastruktur lainnya di 43 negara di sub-Sahara Afrika. Di tengah pengaruh Cina yang tumbuh di benua itu, pemerintah Biden menerbitkan strategi menuju sub-Sahara Afrika Agustus lalu. Para pejabat Amerika membuat banyak tawaran diplomatik kepada para pemimpin Afrika dan menteri luar negeri yang mengunjungi Nigeria dan Ethiopia pekan ini. Wakil Menteri Keuangan Amerika Waliademo mengunjungi Ghana dan Nigeria bulan ini dalam upaya meyakinkan pejabat lokal agar memutuskan hubungan perdagangan dengan Rusia. Komentar Qin Gang sejalan dengan pidato pemimpin Cina Xi Jinping kepada delegasi politik pada Senin lalu. Xi Jinping menyebut Amerika sedang melakukan tindakan penindasan terhadap Cina. Negara-negara barat dipimpin oleh Amerika telah menerapkan penahanan, pengepungan, dan penindasan menyeluruh terhadap Cina, yang telah membawa tantangan barat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hubungan Cina-Amerika telah memburuk tajam beberapa tahun terakhir dan upaya untuk memperbaikinya tergelincir awal tahun. Jika Amerika menembak jatuh apa yang dikatakannya sebagai balon mata-mata Cina yang terbang di wilayah udara Amerika. Cina mengklaim balon ini merupakan alat penelitian dan Amerika bereaksi berlebihan. Qin menyalahkan Amerika atas hubungan yang memburuk, khususnya mengutip dari insiden balon serta ketegangan terkait perang Taiwan dan Ukraina. Ia mengatakan konflik di Ukraina tampaknya didorong oleh tangan tak terlihat. Bagaimana pendapat Anda? Silahkan tulis di kolom komentar.